pertemuan kali ini kita akan membahas tools berikut. Nah, di samping kiri di paling bawah seperti roda 3. Ketika kita tekan, maka akan ada tampilan proyek bawaan atau template yang sudah jadi yang bisa teman-teman pakai. Kemudian my project. Nah, di sini akan tersimpan project-project template yang sudah pernah kita buat ya teman-teman, dan bisa digunakan kembali. Dan kita ini bisa men-share dengan link yang tersimpan, dan kita bisa mengirimnya ke teman-teman lain. Dan ini dimana kita bisa memasukkan proyek yang mungkin dari teman kita yang dikirim ya teman-teman. Jadi lewat sini kita masukkan dengan mencari file di mana teman-teman simpan filenya ya. Kemudian ini untuk mengatur urutan proyek sesuai tanggal, nama, dan lain sebagainya. Tools icon yang berbentuk A. Nah, ini digunakan untuk mengatur font, memasukkan font, dan gambar seperti pensil ini untuk menulis, memasukkan apa yang akan kita tulis. Di sini untuk mengatur, menjadikan semuanya huruf abjad dan huruf kecil. Nah, di sini untuk menghapus teks dan cancel. Font ini untuk menambah kembali. Kemudian mengcopy. Jadi double mengcopy. To front and to back. To front ini digunakan untuk supaya font yang kita maksud atau font yang ingin kita jadikan menjadi flyer paling atas, layarnya paling atas, maka tinggal to front. Sini lihat teman-teman contohnya. Jadi teks yang ingin kita naikkan, kita bisa menekan tombol ini, maka akan menjadi paling atas. Kalau to back itu untuk menjadikan layarnya paling bawah, to front paling atas. Atau kalau teman-teman ingin manual menggunakan tangan dan ingin sesuaikan di mana tempatnya, kita bisa memindahkannya lewat sini ya teman-teman, ini. Kemudian tekan yang ini. Nah, tidak bisa di sini. Tekan yang ini, kemudian tarik. Silahkan dicari ingin diletakkan di mana. Kemudian ini untuk menggembok. Jadi ketika teman-teman sudah mengatur posisi teksnya dan supaya tidak terganggu, terpindah dan lain sebagainya, tekan tanda gembok untuk tidak bisa terganggu. Kemudian ini ada tools-tools lagi untuk menulis, memasukkan atau mengganti mungkin ya teman-teman. Kemudian untuk mengcopy, ini fungsinya seperti tadi. Untuk ukuran, mengatur ukuran. Kemudian rotasi. Kemudian untuk mengatur warna. Ada warna polos dan juga warna gradient atau perpaduan dua warna. Dan ini sudah ada warna-warna yang tersedia. Teman-teman juga bisa membuat warna sendiri, variasikan di sini. Jadi di sini ada plus. Nah, kita bisa mengatur warna, bisa mencari warna di sini, atau mau mengambil warna dari objek yang ada di dalam proyek kita. Ya teman-teman. Kalian mau ini silahkan. Kemudian ini fungsinya sama yang kayak tadi ya, to front and to back. Ini untuk mengatur posisi. Kemudian ini untuk mengatur posisi dengan jarak langkah yang bisa kita atur teman-teman. Ketika kita ingin mengatur langkah kecil, maka atur ukuran nomornya. Kemudian relate position ini untuk mengatur letak juga ya teman-teman, bisa kita lihat. Dan size ini untuk mengatur ukuran font, khusus font. Nah, padding ini bisa digunakan untuk tulisan-tulisan yang biasanya terpotong sebelah kirinya atau kanannya. Jadi kita bisa mengatur garis yang terpotong. Kemudian color. Nah, color ini yang seperti tadi sama ya. Kita bisa memakai warna yang sudah ada, ataupun kita membuat secara mandiri. Kemudian rotate ini untuk mengatur rotasi, ya, maupun untuk miring dan lain sebagainya, putar balik. Nah, kemudian mask ini digunakan untuk memotong font. Kita variasikan. Misal out in ini untuk memotong bagian dalam, bagian luarnya yang kita ambil, kemudian out bagian dalam yang kita ambil potongannya. Dan ada banyak icon-icon lagi untuk mengatur font tersebut. Jadi silahkan teman-teman coba ya.
Kemudian font, nah ini di sini kita bisa memilih atau mengganti jenis font yang ingin kita gunakan. Nah di sini ada font-font bawaan dari Pixellab itu sendiri, ada juga font yang kita masukkan ke Pixellab. Jadi untuk memasukkan font itu dia lewat sini ya teman-teman, di sini. Nah kita menambahkan. Nah silahkan cari di mana font file font yang teman-teman simpan. Ini juga sama fungsinya teman-teman. Ini gunanya ini juga font yang mungkin sering kita pakai. Style. Nah ini untuk mengatur ketebalan dan untuk tulisan miring dan bergaris bawah, dan ini untuk menghilangkan fungsi semuanya. Ini untuk melengkungkan tulisan. Jadi kalau kita mau melengkungkan tulisan pakai ini ya. Background, jadi kita bisa memberikan efek background pada teks tersebut dengan mengatur berbagai warna di sini tampilan, dan kita bisa atur juga sendiri varian warna yang ingin kita gunakan. Kemudian ini untuk mengatur rata kiri rata kanan pada tulisan. Kemudian spacing, ini untuk memberi efek spasi antara huruf, kemudian antar kata. Dan line spacing ini untuk mengatur jarak bawah atas antar baris ya teman-teman. Contoh untuk yang terus ini kita gunakan untuk mengatur jarak antar baris bawah dan atas ya teman-teman. Dan stroke, stroke ini untuk memberikan efek garis tepi, bisa kita lihat, dan kita bisa mengatur warnanya juga. Kemudian shadow, kita bisa memberikan shadow atau efek bayangan pada teks, dan kita bisa mengatur sendiri teman-teman, silahkan dicoba. Kemudian inner shadow, ini memberikan efek bayangan dalam tulisan. Kalau yang tadi itu efek bawah tulisan atau belakangnya, kalau ini bayangan di dalam teksnya. Kemudian emboss, ini juga jarang digunakan ya teman-teman, seperti memberikan efek 3 dimensi. Ini kita gunakan untuk mengatur font dengan gaya 3 dimensi. Kemudian ini untuk mengatur rotasinya teman-teman. Kemudian terus ini untuk memberi efek 3 dimensi. Silahkan diatur ya. Dan kita bisa mengatur warna bayangan efeknya. Ini untuk memberi efek bayangan di bawah teks. Reflection, ini untuk memberikan efek bayangan pantulan teksnya ya. Segi yang di tengah. Nah, terus ini digunakan untuk objek tambahan di luar teks. Teks ini benar-benar khusus pengaturan teksnya ya, yang tadi di icon huruf A. Objek tambahan itu bisa berupa foto, shape atau bentuk. Untuk memasukkan ke shape ini ya, shape. Di sini banyak varian ya bentuk yang disediakan. Jadi kita tinggal pilih teman-teman. Ini untuk mengatur ketajaman sudutnya. Kemudian opacity. Ya, mengatur pudar dengan tidaknya. Kemudian warna di sini tampilannya sama semua teman-teman. Jadi cara pengaturan atau membuat warnanya itu sama semua. Nah, ketika kita sudah memasukkan objek, maka tools-toolsnya itu akan muncul. Jadi ada beberapa tools yang sama seperti di tools sebelumnya pada icon huruf A. Jadi kita akan bahas beberapa saja yang mungkin belum dibahas sebelumnya ya. Nah, contohnya ini seperti crop. Crop ini kita gunakan untuk memotong objek dengan varian rasio atau bentuk yang sudah disediakan, atau manual ya, kita bisa manual. Bisa ini kan bentuk shape ya. Nah, kita bisa memasukkan gambar. Nah, jadi di sini ada tampilan teks untuk memasukkan tanggal, memasukkan stiker bawaan di sini bisa kita lihat ya, bisa kita gunakan. Kemudian shape juga di sini kita bisa memasukkan bentuk-bentuk di Pixellab lewat sini, dan juga dari bawaan tools yang di bawah. Kemudian from gallery, ini untuk memasukkan file berupa foto atau gambar. Kemudian draw, ini kita gunakan untuk menggambar ya teman-teman. Kita bisa atur warna,
dan lain sebagainya. Di sini kita tinggal coba saja teman-teman. Nah, kemudian kita masukkan gambar ya, contohnya ini. Nah, kita bisa mengatur ya rasio dan rotasinya, lembut, atau ingin memotong dalam bentuk bulat. Copy, untuk mengcopy, kemudian to front to back sudah dibahas sebelumnya. Position, relative position, color. Ini kita gunakan untuk memberi warna pada objek ya teman-teman. Seperti ini, dia langsung full color dan kita bisa mengatur warnanya. Dan tekstur. Nah, tadi pada teks atau font kita bisa memasukkan gambar pada font ya teman-teman. Nah, pada untuk foto atau bentuk seperti ini juga kita bisa memasukkan file gambar yang kita inginkan. Kemudian ini. Nah, ketika kita ingin menyatukan tiga objek tersebut, caranya adalah dengan menekan ini, kemudian tandai objek yang mau disatukan, kemudian tekan kembali dan OK. Nah, maka objek yang tiga tadi atau shape bentuk yang tiga tadi itu menjadi satu. Nah, jadi satu kesatuan dan kita bisa mengatur dan menggunakan tools ini. Nah, tekstur. Nah, tadi kita bisa memasukkan gambar ya, seperti ini. Nah, maka terlihat, nah, bentuknya akan menjadi seperti ini teman-teman. Dan jika ada efek terpotong seperti ini, maka kita atur di sini, seperti ini ya. Jadi akan sempurna dan kita bisa atur besar kecilnya. Oke. Kemudian opacity tadi untuk efek pudar ya. Kemudian color filter. Nah, khusus untuk tools yang tengah ini tadi itu untuk berhubungan dengan gambar. Jadi kita bisa mengatur warna, efek warna, filter dan lain sebagainya, kontras, cara manual. Kemudian stroke tadi juga udah dibahas, ini untuk memberikan efek garis tepi pada objek teman-teman. Kita bisa mengatur warnanya. Kemudian eraser, ini untuk menghapus atau memotong ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah mengambil posisi, kita tekan ini ya, mana yang mau diambil. Ini untuk zoom teman-teman. Jika kesusahan menghapus sesuatu, memotong, maka tinggal menggunakan zoom ini. Tekan lagi, baru bisa menggunakan tutusnya lagi, tekan lagi kecil dan ya. Kemudian mask ini digunakan untuk memotong ya teman-teman, sama pada efek pada font tadi. Kemudian eraser color. Nah, ini untuk menghapus background pada objek ya teman-teman. Contohnya, tapi untuk objek yang backgroundnya warnanya polos ya teman-teman, yang bisa kita deteksi warna yang mau dihapus. Kalau warna backgroundnya terlalu banyak warna, maka itu akan kesulitan Pixelot itu menghapus background foto. Contohnya ini ya teman-teman, kita ingin menghapus background logo ini. Jadi menggunakan eraser color. Nah, ini akan mudah terhapus backgroundnya teman-teman, karena dia hanya satu warna ya, warna polos ya teman-teman, jadi bisa terdeteksi. Kemudian kalau kita juga ingin menghapus warna yang dimaksud, seperti misalnya kita ingin menghilangkan warna hijau, maka kita bisa menghilangkan seperti ini. Maka tadi kita ingin menghapus backgroundnya, maka warna putih. Nah, kalau dia backgroundnya warna putih, biasa langsung terdeteksi ya teman-teman, langsung terhapus secara manual. Tapi bisa kalau warna lain, maka harus harus kita tandai warna apa yang mau kita hapus ya teman-teman. Seperti ini. Rotasi, untuk mengatur rotasi, ini 3 dimensi juga sudah. Nah, ini sesuai teman-teman. Barakallahu fikum.